Halo Sobat Wirabuana, kembali lagi dengan aku Alda Anisda. Dan kali ini kita akan membahas seputar SMK Wirabuana 1. Tapi Sobat Wirabuana tahu nggak kalau SMK Wirabuana 1 itu sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, untuk lebih jelasnya, Sobat Wirabuana harus tonton podcast ini sampai selesai. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan guru kunci SMK Wirabuana 1, yaitu Ibu Novi Suandani MPD. Selamat datang Bu Novi. Ya Masya Allah, tabarakallah. Juru kunci ya. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Wirabuana bersama Ibu Alda Anisda. Yang luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Gimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah, selalu baik dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih Bu? Biasa, akhir-akhir ini. Apa biasa tuh? aja. Oh, biasa aja. Cuma so sibuk. Biasanya kan kalau guru-guru tuh atau wali murid suka nyari Bu Novi ya kan sebagai wakil kurikulum. Bu Novi di mana? Aduh, Bu Novi lagi tidak ada di tempat gitu. So sibuk aja, biasa. Oh gitu. Oke deh. Jadi gini Bu Novi, aku mau tanya, gimana sih Ibu caranya untuk bekerja sama dengan guru-guru dan staf di sekolah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di sekolah? Ya, sebelumnya saya sangat bersyukur di sini, alhamdulillah ya, Masya Allah, guru-guru di SMK Wirabuana 1, stafnya bahkan sampai dengan pimpinan ya, baik itu kepala sekolah, yayasan itu sangat-sangat luar biasa. Teamworknya sangat solid, supportnya, Masya Allah, itu yang membuat SMK Wirabuana 1 khususnya semakin berkembang dan berkembang lagi sampai tadi sudah di spill sama Bu Alda nih, kami sudah mendapatkan predikat SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan yang hanya beberapa saja di Kabupaten Bogor ya. Oh ya? Iya, dari 380-an SMK, Masya Allah SMK Wirabuana 1 terpilih ya mendapatkan predikat tersebut. Tentu perjuangannya tidak mudah dan itu berkat teman-teman guru semua. Pasti itu. Dan tidak lupa support yayasan yang luar biasa dengan sarana prasarananya yang semakin luar biasa lah seperti podcast ini. Iya sih. Udah jadi ini ya Bu ya, makin maju, semakin keren ya Bu ya. Betul. Menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang. Zaman apa Bu? Jadi sekarang nih Bu? Apa ya? Udah Genji aja udah lewat nih. Bentar lagi udah Gen Alpha nih. Aduh, itu Gen apa lagi? Iya. Baru penyesuaian sama Genji. Iya, benar-benar. 3 tahun ke depan kita akan mengajar Gen Alpha. Aduh. Belajar lagi kita. Karena memang guru tidak boleh berhenti belajar. Nah, tuh teman-teman. Untuk guru itu tidak boleh berhenti belajar ya, walaupun kita sudah guru ya Bu ya. Kita tetap harus belajar. Iya. Oke, terus apa saja nih Bu prioritas Ibu dalam meningkatkan kualitas guru dan siswa di sekolah? Ya, prioritas kita di dunia pendidikan utamanya pasti adalah siswa ya, karena memang dan nomor 1 syarat menjadi guru itu harus cinta dulu nih sama siswa. Iya sih. Sama dunia pendidikan ya pastinya. Prioritas untuk guru dan siswa untuk mengembangkan kualitasnya ya. Pasti kalau untuk guru ya, tidak hanya untuk siswa, kami pun untuk guru terus ada pendidikan. Terus wajib untuk mengupdate dan mengupgrade dirinya. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu diadakan secara internal di sekolah kami sendiri dan juga bisa jadi eksternal. Ya kalau internal biasa, kalau regulernya setiap sekolah pasti ada raker ya, ada IHT setahun sekali. Nah kalau di kami alhamdulillah karena program PK tadi setiap tahun itu tidak hanya IHT tapi juga ada workshop untuk guru-guru, terus pelatihan terus, dan juga secara eksternal kami kirimkan guru-guru untuk magang guru di industri ya supaya update nih, betul.
Terus juga ada pelatihan upskilling, reskilling. Bu Alda contohnya Ya, nih. iya. Sebulan di Jogja ya. Wah, dibongkar nih saya jadinya. Iya, ya kita spill aja nih. Bu Alda kan Iya, kepala program untuk DKV-nya SMK Wirabuana Iya. 1 yang luar biasa. Iya tuh. Ikut pelatihan upskilling, reskilling di Iya, betul. Jogja 1 bulan. Betul Ya, alhamdulillah banget. saya juga kemarin terpanggil juga dan itu luar biasa. Kami ya, saya dan kaprok-kaprok yang lain itu setiap tahun daftar ke balai besar karena kalau Bu Alda kan spesial nih DKV. Beda ya balai besarnya ya. Kalau bisnis manajemen kan BBPP MPV Bispar. Nah, itu setiap tahun kami daftar supaya dapat panggilan upskilling dan reskilling bahkan bersama guru-guru produktif yang lain. Nah, itu di tahun ketiga lah saya baru mendapatkan panggilan kemarin. Pelatihannya juga sama 1 bulan, hanya kalau saya kemarin 2 minggunya online, jadi bisa sambil mengajar dan juga melaksanakan tugas-tugas sebagai kurikulum di sekolah. Nah, 2 minggunya offline. Itu magang industri dan sekaligus langsung uji kom juga. Jadi kalau kita udah dapet panggilan upskilling reskilling jangan disia-siakan, dimanfaatkan dengan baik karena itu luar biasa, kita bisa mengupgrade diri kita dan jadi tervalidasi dan ada apa ya namanya ya, dilegalkan gitu. Mungkin saya yakin lah Bapak Ibu guru SMK di luar sana juga pasti skillnya jauh-jauh lebih dari kita nih yang sudah tersertifikasi, tapi dengan sertifikat itu melegalkan dan memvalidasi kita kita kompeten di bidang itu gitu. Kita bisa di sini gitu. Ya itu makanya kan saya bilang juru kunci kesuksesan SMK PK Bu Novi kan. Jadi selama seminggu itu benar-benar karena memang terbiasa ya guys ya. Data-data dan yang merapihkan semua berkas-berkas PK tuh biasanya saya dan Bu Novi. Nah, semenjak Bu Novi sedang ada reskilling upskilling magang di Bandung, nah itu kita agak bingung nih gitu sampai begadang-begadang. Cuman kalau Bu Novi udah pulang nih, kita 1 hari udah selesai. Masya Allah. Itu semua karena tim yang luar biasa tadi, solid kita, Bapak Ibu gurunya tuh keren banget. Itu yang membuat SMK Wirabuana 1 khususnya terus berkembang dan berkembang. Bahkan ini agak sombong sedikit nih. Ya, apalagi tuh? Tahun lalu kita udah kayak SMK negeri menolak 70 siswa yang mendaftar di Wirabuana. Bayangkan. Waduh. Wah, ini nggak main-main nih guys. Iya, ini nggak Masya Allah main-main ya, karena kita memang tahun sebelumnya sebetulnya 2024 kami baru tambah 5 kelas ya. Alhamdulillah siswanya makin banyak, langsung penuh 5 kelas. Dan di tahun pelajaran 2024-2025 sampai menolak siswa karena sudah tidak punya ruang kelas lagi. Insya Allah mudah-mudahan segera yayasan membangun ruang kembali. Wah, saya berdoa banget tuh Bu, semoga DKV apalagi ya dari 3 supaya masyarakat terutama usia-usia sekolah ya, usia SMK di wilayah Kabupaten Bogor ya, khususnya Bojonggede, Citayam dan sekitarnya ini bisa sama-sama merasakan dan menikmati pendidikan yang memang keren banget gitu, yang memang sesuai nanti lulusannya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kan kalau di SMK Wirabuana 1 ini ya Masya Allah siswanya selalu banyak, bahkan sampai tadi kita menolak siswa karena kekurangan ruang kelas karena memang kualitas pendidikan terutama untuk siswa ini kami prioritaskan sekali. Salah satu contohnya ya dengan podcast ini bagian dari TEFA ya, salah satu program yang kita jalankan. Betul untuk tadi kan kalau untuk guru ya itu pelatihan ya secara internal maupun eksternal. Nah, kalau untuk siswa salah satunya adalah program TEFA. Ya, Teaching Factory, pembelajaran berbasis dunia industri. Jadi itulah yang membuat masyarakat sekitar ini makin mengenal WB dan makin ingin menjadi bagian dari keluarga besar Wirabuana ini. Pasti ada rasa penasaran ya Bu ya. Itu gimana sih prosesnya gitu. Itu ruangannya di mana sih gitu. Pasti mereka anak-anak apalagi yang senang banget bikin konten gitu ya, ngedit-ngedit gitu. Sekarang Genji luar biasa tuh, konten kreator semua ya. Semuanya aja diangkut sama Genji ya Bu ya. Tapi memang betul ya, sebagian besar mungkin masyarakat pada umumnya terutama di generasi saya nih. Iya. Saya di X nih, jauh kita gapnya ya. Jauh ya. Biasanya Gen X dan Gen Y ini seringkali underestimate sama Genji ya, seringkali
mengatakan Genji itu lemah ya kan, Aduh. strawberry generation. Aduh, apalagi. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat sisi baiknya, Genji ini luar biasa kreatifnya. Bahkan bisa melahirkan profesi yang dulu tidak ada di zaman kami. Iya Seperti sih. halnya konten kreator. Iya, digital Dan marketing. Masya Allah, alhamdulillah di SMK Wirabuana ini yayasannya juga support. Kita disupport banget sarana prasarananya untuk program Teaching Factory-nya. Salah satunya adalah podcast ini untuk program keahlian DKV, ya desain komunikasi visual. Dan gak cuman podcast ya, Iya, kita juga punya banyak studio lagi, fotografi, banyak videografi, Iya. lalu ada labcom yang bisa untuk desain. Iya, betul, Ya, betul. termasuk ini nih tumblernya nih. Ya, ini nih guys. Ini baru salah satu dari sekian banyak produk siswa DKV. Iya, kan nggak mungkin ya kita taruh produknya di sini semua. Iya betul. Jadi yang kita betul. tampilkan adalah ini guys. Iya. Jadi tumbler ini buatan siswa di kafe. Nih dia nih. Nih kalau bisa tuh. Kalau mau lihat lebih banyak lagi boleh. Makanya Main-main daftar di ke sini. studio DKV boleh ya? Boleh banget Bu. Iya. Terus berarti selain siswa yang harus menambah skillnya, berarti guru juga harus ya Bu, ya, Betul melalui kegiatan-kegiatan tadi ya, kayak Iya. workshop, terus juga ada raker ya. Betul. Kalau misalkan siswa kan mungkin sudah banyak gitu dari eksternal ya. Kalau internal, kalau kira-kira internal apa Bu kalau untuk siswa Bu? Untuk siswa tadi yang pasti supaya meningkatkan kualitas siswa, ujung tombaknya adalah gurunya dulu. Ya ujung tombak sebuah sekolah pasti guru. Kalau kualitas gurunya sudah baik ya, Iya. SDM-nya baik, pasti ke siswanya juga akan baik outputnya. Sehingga Iya sih. tadi tuh di siswa kita khususnya di DKV ini dan juga jurusan-jurusan lainnya ya di WB1 kita punya 4 jurusan nih ya Sobat Wirabuana. Apa aja tuh Bu? Iya, ada akuntansi dan keuangan lembaga, ada manajemen perkantoran, lalu ada bisnis daring dan pemasaran, Oh iya. dan juga ada DKV itu sendiri. Hmm. Nah, memang DKV ini yang punya program pusat keunggulan ya, sehingga SMK Wirabuana 1 mendapatkan predikat SMK pusat keunggulan ini dari si DKV nih gitu. Iya. Tapi tentunya mengimbas kepada jurusan yang lain. jurusan yang Semua lain. sudah TEFA juga nih gitu ya. Nah, di DKV salah satunya dan juga jurusan yang lain kami sudah melaksanakan yang namanya kelas industri. Iya, jadi siswanya itu sudah mengenal industri dan sudah tahu pekerjaan yang ada di industri, bahkan mereka sudah dapat skill itu karena gurunya langsung didatangkan dari industrinya Iya, ya. Kalau DKV dari PT INF ya, betul, dari PT PTNF. Inspira Nara Futura. Futura. Nah, jangan sampai gurunya kalah pinter sama siswanya Nah, itu. gitu. Makanya kita kirim gurunya untuk magang di industri. Oh, gitu. caranya begitu. Supaya update dengan yang sekarang. Misalnya yang akuntansi aja, gurunya memang dulu mantan karyawan sebuah bank gitu Iya. ya. Tapi kan itu dulu Dulu. gitu ya. Dan pasti di perbankan juga ada luar biasa progresnya gitu kan. Nah, siswanya PKL-nya di bank. Ya, kita kerjasama sama Bank BTN nih. Promosi Temanya lagi. untuk akuntansi. Iya, jadi siswanya PKL di Bank BTN. Jangan Iya. sampai nanti siswanya pulang PKL lebih pintar dari gurunya. Oh. Jadi pada saat siswanya PKL kita kirim juga gurunya magang di Untuk Bank magang BTN juga. juga. Jadi sama-sama gitu. magang ya. Betul. Jadi nanti bisa sama-sama maju dan juga ke depannya si gurunya tuh nggak lagi buta tentang industri. Karena kalau sekolah dulu ya yang saya rasakan itu kita di sekolah belajarnya A. Nanti di pekerjaan dapatnya B. Gitu Betul kan. sekali. Masih merasakan ya. Masih. Walaupun saya gitu saya masih merasakan itu Ibu. Makanya pas lulus itu saya bingung nih mesti kemana. Nah itu dia Gitu. tuh. Pasti pertanyaan anak-anak tuh ini kita lulus arahnya kemana nih gitu. Iya, Karena bingung. apa aja yang kita pelajarin gitu kan pas kita Kaget magang juga di kita industri. magang juga udah nggak karuan deh kalau udah magang untuk waktu zamannya saya ya, Gen Z-nya Betul. saya. Iya. Dulu saya pertama kali gabung di SMK Wirabuana 1 pun mendapatkan banyak komplain dari industri bahwa siswa kami itu kurang menguasai skill yang dibutuhkan industri. Nah, Misalnya tadi itu. kita punya jurusan manajemen perkantoran. Utamanya mereka minimal harus bisa mengetik, membuat surat gitu Itu kan. minimal banget basicnya ya Bu ya. Tiba-tiba PKL ngetiknya masih 11 jari. Aduh, ya Nah itu gimana? kan ya itu PR kami ya, terutama saya sebagai kurikulum ya, alhamdulillah kaprok-kaproknya juga luar biasa. Ya, itu juga apalagi kaprok-kaproknya Iya, juga udah keren kaprok-kaprok banget. WB yang saya selalu sebut Sri Kandi. Sri Kandinya WB1 luar biasa. Itu PR kita gimana caranya anak-anak tuh bisa mengetik cepat dan tepat. Dan alhamdulillahnya lagi
itu dari pemerintah launching kurikulum merdeka. Nah, Ya, kalau dulu kan semua harus sesuai itu sama KIKD-nya di situ. Tapi kalau dengan kurikulum merdeka kita kan bisa lebih mengeksplor lagi apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Nah, itu yang kita lebih prioritaskan, kita terapkan di sekolah gitu. Bukan berarti buku paketnya, buku bacanya tidak dibuka, tetap itu dibutuhkan, tapi tidak menjadi satu-satunya sumber ajar. Nih Bapak Ibu guru ya, jangan menjadikan buku paket yang kita dapat apalagi dari pemerintah gitu ya, itu jadi satu-satunya sumber bahan ajar. Nah, itu jadi salah satu di saja. situ tuh kadang anak-anak juga tapi Bu, yang saya lihat yang dimaksud misalkan komunikasi itu tuh menurut dari peneliti A itu adalah bla 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 gitu. Cuman karena gurunya fokus ke satu buku, jadinya, oh kamu dari mana dapat gitu. Jadi muridnya, nih kok gurunya nggak update atau gimana gitu kan. Nah malah jadi dikomplain siswa. Nah itu yang aku sebagai guru yang pertama kali itu khawatir di situ nih, apakah anak-anak tahu kalau sumber pembelajaran tuh bukan hanya di buku. Iya, gitu. Betul. Dan itu juga harus disampaikan selain guru, siswa dan orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh yang suka komplain. Kenapa tuh? Iya, Bu, saya beli buku gitu karena ada beberapa kan buku itu ada yang di cover oleh dana BOS gitu ya, ada juga yang disubsidi sekolah sehingga orang tua tidak berat membayar buku kalau di Wirabuana seperti itu. Jadi harusnya misalnya yang harganya 1 juta sekian, siswa tuh bayarnya nggak sampai, bahkan nggak sampai setengahnya, mungkin sekitar 40% aja yang dibayar. Nah itu aja orang tua masih komplain, anak saya beli buku, saya bayar, kok di rumah nggak dibuka-buka gitu, misalnya seperti itu. Iya, sebetulnya ya silahkan Bapak Ibu guru dijadikan salah satu sumber ajar, tetap dibuka, materinya tetap kita butuhkan juga, cuma memang tidak menjadi satu-satunya gitu. Siswa, guru boleh mengeksplor, boleh mencari materi dimanapun gitu ya, apalagi kita kan SMK nih, yang dituntut adalah nomor 1 skillnya gitu ya, soft skill dan hard skill gitu kan, itu ya kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Bahkan kalau di kita ya di SMK Wirabuana 1 ini kita sudah sinkronisasi kurikulum dengan berbagai jenis industri disesuaikan dengan program keahliannya. Gitu. Apa aja tuh Bu program yang terbaru di SMK Wirabuana 1 ini selain podcast ya? Mungkin ada lagi? Iya, itu misalnya DKV kami sinkronisasi kurikulum dengan PT Inspira Nara Futura. Sehingga kurikulumnya kita bedah gitu ya, kita sesuaikan. Jelas memang mungkin kalau CP-CP yang ada di kurikulum Merdeka itu kita tidak bisa rubah ya, tidak bisa dikurangi juga, tapi kita bisa ditambahkan, dieksplor ya, nanti supaya disesuaikan lulusan kita ini skillnya sesuai dengan sisi kebutuhan industri tadi. Karena kita dengan INF kita banyak di sebelah nih ya yang belajar desain gitu ya, mulai dari cover buku, layout sampai membuat komponen desain dan segala macamnya itu luar biasa lah gitu ya. Walaupun di INF tidak ada videografi gitu ya, tapi kita tetap adakan karena memang ini kebutuhan industri, karena tidak hanya dengan INF, kita juga kerjasama kemarin sama Pinky Studio. Terus juga berbagai macam lagi lah, banyak perusahaan yang sudah kerjasama. Banyak ya? Iya, nah itu jadi supaya tadi tuh sesuai dengan kebutuhan industri, kurikulum itu kita bisa explore gitu ya, bisa ditambahkan isinya, apalagi implementasinya di lapangannya. Benar. Supaya intinya satu, tadi prioritasnya siswa, lulusan siswa kita bisa siap BMW ya, slogannya SMK, bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi dan wirausaha. Saya masih agak-agak lupa saya. Oke. Terus selain DKV ada lagi Bu program terbaru yang ada di SMK Wirabuana 1? Kemarin kita baru saja kedatangan dari Bank BTN ya, alhamdulillah untuk TEFA-nya akuntansi kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa nih. TEFA-nya akuntansi itu menjadi salah satu yang terbaik ya. TEFA terbaik di Kabupaten Bogor gitu. Bahkan Bogor Raya, kabupaten dan kota ya. Jadi
Bank BTN itu punya beberapa bank mini di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten dan Kota Bogor khususnya. Nah, Wirabuana ini menjadi yang terbaik. Gitu. Keren banget. Ya mudah-mudahan nanti naik langsung tingkat nasional ya, tidak hanya se-Bogor Raya. Amin. Dan dengan mendapatkan predikat yang terbaik tadi, mendapatkan bantuan CSR dari Bank BTN. Keren. Iya. Kemarin dapat bantuan sebesar 15 juta. Waduh. Dan itu karena bank mininya sebelumnya sudah mendapatkan CSR sehingga dibuat settingannya, konsepnya benar-benar seperti kantor kas BTN lah gitu. Ya, mulai dari tellernya, customer service-nya. Iya. BTN. Nah, jadi sekarang dana CSR yang kami dapatkan sebagai reward itu mau renovasi lapangan basket. Ya, Wah, yang hobi basket. Makin keren nih. Iya. Makin keren Bisa nih. nanti langsung dikembangkan lagi hobi-hobinya, ekskulnya gitu ya. Terus lagi ada juga reward untuk siswanya itu sendiri. Karena mereka dikasih target gitu ya, belajar ada targetnya, mendapatkan sebulan itu kalau tidak salah 180 transaksi dan mereka alhamdulillah selalu dapat target sehingga dapat reward dari Bank BTN gitu. Si kapten-kapten terbaik ini lumayan banget kan kalau siswa dapat 500.000. Wah, langsung kegacoan katanya mereka. Iya. 500.000 kegacoan ya Allah. Bisa 50 orang ya, 10 ribuan kan di sana. Lebih itu bisa makan apa aja tuh. Gacoan masuk nih. Iya makanya ya gacoan ya. Oke, untuk yang terakhir nih Bu Novi. Gimana sih caranya untuk menarik siswa-siswi baru agar mendaftar di SMK Wirabuana 1? Gimana nih Bu triknya? Iya, jadi sebetulnya semua tetap kolaborasi. Ya, kuncinya satu, kolaborasi kerjasama mulai dari pimpinan tertinggi yaitu yayasan gitu ya, terus dari kepala sekolah, terus struktural, guru-guru. Walaupun kami ada tim marketing gitu ya. Tapi jujur menurut saya itu ujung tombaknya marketing kita dan marketing sejatinya kita di sekolah adalah seorang guru. Ya, kembali lagi ke guru. Betul, guru itu ujung tombak sekolah. Pada saat gurunya bagus gitu ya, itu bisa menghasilkan siswa yang bagus, otomatis kan akan cerita nih orang tua siswa di rumah. Nah itu marketing kita yang gratisan itu yang nggak dibayar adalah orang tua siswa. Mereka pasti akan cerita anak saya sekolah di WB begini. Selama itu baik, pasti tetangganya, saudaranya, dan di sini tuh udah banyak yang adik-adiknya. Iya benar. Masuk lagi di WB. Iya. Nah itu menurut saya marketing sejati itu sebetulnya kembali lagi adalah guru. Pada saat gurunya tidak baik gitu ya, itu pasti siswanya akan cerita ke temennya, mungkin yang beda sekolah, ke orang tuanya gitu ya, ke tetangganya di rumah. Nah itu yang akan merusak citra Wirabuana. Iya gitu sih itu ya. Jadi kita semua berkolaborasi, kita semua saling support, tapi tetap ujung tombaknya guru. Karena guru yang langsung menyentuh siswa. Makanya saya sering banget tuh bilang kalau guru itu menyampaikan segala sesuatunya harus dengan cinta dan dengan pakai cinta, hati. Pakai hati. Karena Ini segala sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Iya benar. Gitu. Oke, ya padahal banyak banget Ibu yang pengen saya tanya ini, tapi ternyata waktunya terbatas. Aduh. Iya. Jadi Sobat Wirabuana, karena benar-benar waktunya terbatas banget tuh. Pasti Sobat Wirabuana penasaran dan banyak banget yang ditanyain kan. Kalian boleh tanya di kolom komentar ya. Boleh tanya di kolom komentar dan kita akan adakan podcast dengan Bu Novi mungkin yang part 2. Soalnya banyak banget Ibu pasti ya namanya kurikulum kan. Kurikulum luas sekali. Iya pasti banyak banget, apalagi nanti kurikulum bisa dari sekolah lain yang lihat gimana sih caranya ini gitu kan. Masya Jadi Sobat Wirabuana bisa banget ya untuk komen di kolom komentar YouTube Wirabuana Channel. Ya jadi kesimpulannya adalah intinya tuh ujung tombaknya adalah guru. Betul. Balik lagi ke guru ya. Dan prioritas sekolah adalah siswa. Siswa gitu. Jadi tingkatkan terus kompetensi guru dan kompetensi siswa ya agar lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Oke, sekian saya Alda Anisda undur diri dan Ibu Novi Suwandani MPD selaku Wakil Kurikulum. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye semua.